Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kalian akan belajar bersama dengan Bu Susan lagi ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia. Di dalam Pancasila termuat nilai-nilai luhur yang harus diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila sebagai jiwa rakyat Indonesia sungguh dapat dilihat dan dirasakan. Pada dasarnya, Pancasila menempatkan manusia dalam keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ini dinamakan Eka Prastya Pancakarsa yang berasal dari bahasa Sanskerta. Eka berarti satu atau tunggal, Prastya berarti janji atau tekad, Panca berarti 5, dan Karsa yang berarti kehendak yang kuat. Nah, dengan demikian, Eka Prastya Pancakarsa berarti tekad yang tunggal untuk melaksanakan 5 kehendak dalam kelima sila Pancasila. Tekad yang tunggal berarti tekad yang sangat kuat dan tidak tergoyahkan lagi. Adapun nilai-nilai luhur Pancasila yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara adalah sebagai berikut. Ketuhanan Yang Maha Esa artinya bahwa aturan bernegara itu harus dilandasi dengan keyakinan pada Tuhan masing-masing pemeluk, harus atas dasar aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, ketuhanan Yang Maha Esa ini memiliki nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam sila ini. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu adalah masalah pribadi antara manusia dengan Tuhannya masing-masing. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, dan tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu kepada orang lain. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengartikan bahwa sebagai bangsa Indonesia ini yang memiliki dasar Pancasila, maka selain taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, kehidupan dalam bernegara juga harus adil pada sesama dan memiliki norma-norma maupun aturan yang mengatur gerak-gerik setiap bangsa sehingga menghasilkan bangsa yang beradab. Nah, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebagai berikut. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepus liro. Kemudian, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai suku, ras, agama yang berbeda-beda. Maka dalam berkehidupan
juga harus menjunjung persatuan bangsa, saling menghormati, mencintai, dan tidak membeda-bedakan karena berbeda ras, suku, agama, dan sebagainya itu tadi. Nah, Indonesia itu adalah satu, kita adalah satu. Sehingga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sila Persatuan Indonesia ialah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan, sanggup dan rela berkorban untuk negara dan bangsa apabila diperlukan, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebangsaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Bahwasanya pemimpin bangsa Indonesia harus bijaksana, setiap persoalan yang ada di Indonesia harus dimusyawarahkan bersama. Hukum itu tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Maka, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan adalah sebagai berikut. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia itu mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah itu untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dari hasil musyawarah, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah, dan di dalam musyawarah itu tadi diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Musyawarah yang dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, keputusan yang diambil ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, dan yang terakhir memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, makna dari sila kelima ini sangat penting, harus dijaga oleh setiap bangsa Indonesia demi menjaga kerukunan berbangsa dan bernegara. Setiap pihak yang memiliki kuasa di negara Indonesia harus mampu bersikap adil terhadap siapapun tanpa memandang rendah siapapun. Keadilan harus diberlakukan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Sehingga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, jadi tidak boleh lebih berat sebelah, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha atau untuk hal-hal yang sifatnya pemborosan dan gaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan atau merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, dan suka melakukan kegiatan
tujuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, itu tadi materi untuk pertemuan kita hari ini. Apabila kalian ada yang masih kurang paham mengenai materi yang telah saya sampaikan, bisa bertanya melalui Google Classroom. Nah, untuk penyampaian kali ini Bu Susan akhiri. Silakan kalian kembali ke Google Classroom-nya. Silakan bertanya apabila belum jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.